Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Syarul Firmansyah, kelas MB, NIM 22111003188, mata kuliah Manajemen Operasional. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penanganan bahan dan pemeliharaan fasilitas. Yang pertama, tujuan penanganan bahan baku. Tujuan dari pengelolaan bahan baku adalah untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses produksi atau dalam pembuatan suatu produk ditangani dan disimpan dengan baik, sehingga memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan dan aman bagi kesehatan manusia. Penanganan bahan baku juga membantu mengurangi kerusakan bahan baku, mengurangi risiko kontaminasi, dan memperpanjang umur simpan bahan mentah. Beberapa tujuan pengolahan bahan baku yang dapat disebutkan antara lain: yang pertama, menjaga kualitas bahan baku. Penanganan atau penyimpanan bahan baku yang tidak dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Oleh karena itu, bahan baku harus ditangani secara bertanggung jawab untuk menjaga kualitasnya dan memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang berlaku. Yang kedua, meminimalkan kerusakan bahan baku. Kerusakan bahan baku dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dengan demikian, penanganan bahan baku yang benar membantu mengurangi risiko kerusakan bahan baku dan meningkatkan penggunaannya. Yang ketiga, menghindari kontaminasi bahan baku. Kontaminasi bahan baku dapat membuat produk tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, bahan baku harus ditangani dengan hati-hati agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produksi. Penanganan bahan baku yang efisien berkontribusi pada peningkatan efisiensi produksi. Produksi dapat dilakukan lebih efisien dengan mengurangi kerusakan dan kontaminasi bahan baku serta mengurangi waktu dan biaya produksi. Selanjutnya, prinsip penanganan bahan baku. Prinsip penanganan bahan baku mengandung beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar bahan baku dapat ditangani dengan baik dan aman. Beberapa prinsip penanganan bahan baku yang perlu dipertimbangkan antara lain: yang pertama, pemilihan bahan baku berkualitas tinggi. Pemilihan bahan baku berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas dan keamanan konsumsi dari produk akhir. Yang kedua, penyimpanan yang baik. Simpan bahan baku di tempat yang aman dan ber-AC. Beberapa bahan mungkin memerlukan suhu dan kelembapan tertentu untuk mempertahankan kualitasnya. Selain itu, pastikan bahan baku yang mudah rusak disimpan terpisah dari bahan mentah lainnya. Yang ketiga, perawatan kesehatan. Pastikan alat dan perlengkapan yang bersih dan higienis selalu digunakan saat menangani bahan baku. Cuci tangan Anda sebelum dan sesudah menangani bahan baku untuk menghindari kontaminasi. Yang keempat, pemrosesan presisi. Bahan baku harus diproses dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku. Pastikan juga bahwa batas pemrosesan yang direkomendasikan tidak terlampau agar tidak mempengaruhi kualitas bahan baku. Dengan menerapkan prinsip penanganan bahan baku yang baik dan benar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk akhir yang diproduksi dan menjaga keselamatan konsumen. Selanjutnya, pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Pemilihan peralatan penanganan bahan baku tergantung pada jenis bahan baku yang akan diproses, kondisi lingkungan, dan metode pengolahan yang digunakan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih peralatan penanganan bahan baku. Yang pertama, jenis bahan baku. Setiap bahan baku memiliki karakteristik dan hasil yang berbeda. Misalnya, bahan baku cair memerlukan tangki penyimpanan atau pompa, sedangkan bahan baku padat memerlukan wadah atau sistem pengangkutan yang sesuai. Yang kedua, kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan tingkat kebisingan juga dapat mempengaruhi pemilihan peralatan penanganan material. Misalnya, bahan baku yang mudah terbakar harus disimpan jauh dari panas atau sumber pengapian. Yang ketiga, metode penanganan. Berbagai metode penanganan bahan baku termasuk pengisian, pembongkaran, dan transportasi. Peralatan pemrosesan yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada pemrosesan yang digunakan. Yang keempat, ketersediaan dan biaya. Ketersediaan peralatan pengolahan juga harus dipertimbangkan. Beberapa peralatan mungkin sulit ditemukan atau mahal, jadi ada baiknya mempertimbangkan alternatif yang terjangkau dan mudah ditemukan. Saat memilih peralatan penanganan material, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor di atas untuk memastikan bahwa peralatan yang dipilih memenuhi kebutuhan Anda dan dapat menangani bahan mentah dengan aman dan efisien. Selanjutnya, evaluasi sistem penanganan bahan baku. Saat mengevaluasi sistem penanganan baku, hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, kualitas bahan baku. Sistem penanganan bahan baku harus dapat memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang berlaku.
Kualitas bahan baku dapat dinilai dengan menguji parameter tertentu seperti kandungan gizi, higienis, dan ketahanan terhadap kerusakan. Yang kedua, keamanan kecukupan bahan baku. Sistem penanganan bahan baku harus dapat memastikan sejumlah bahan baku cukup dan konsisten dengan kebutuhan produksi. Integritas dan kesesuaian bahan baku dapat dinilai dengan melihat stok bahan baku dan membandingkannya dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, keamanan bahan baku. Sistem penanganan bahan baku harus dapat menjaga keamanan bahan baku dan terhindar dari kontaminasi atau pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Penilaian keamanan bahan baku dapat dilakukan dengan mendeteksi kontaminasi seperti pestisida, logam berat, atau bahan kimia berbahaya lainnya. Berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. Yang pertama, pemeliharaan preventif. Kebijakan ini mencakup pemeliharaan rutin dan perbaikan kecil pada fasilitas untuk mencegah kerusakan besar dan biaya perbaikan yang tinggi di masa mendatang. Yang kedua, pemeliharaan korektif. Kebijakan ini mencakup perbaikan dan penggantian suku cadang yang rusak atau cacat. Yang ketiga, pemeliharaan prediktif. Kebijakan ini melibatkan penggunaan teknologi dan data untuk memprediksi kapan beberapa bagian fasilitas akan gagal atau perlu diperbaiki. Yang keempat, outsourcing. Alternatif ini melibatkan penggunaan layanan pihak ketiga untuk melakukan dan memelihara penginstalan. Ini membantu mengurangi biaya dan memperoleh keterampilan khusus yang tidak tersedia di rumah. Ini adalah sebuah kasus berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas dan solusinya. Studi kasus pemeliharaan mesin pada PT Paramount Bed Indonesia. Kerusakan yang sering terjadi pada perusahaan ini yaitu pada mesin press. Mesin yang digunakan untuk mencetak produk mentah menjadi produk yang telah berbentuk. Kerusakan ini diakibatkan karena terjadinya kebocoran pada oli, baut patah, kebocoran pada selang. Sehingga mesin ini mengalami kerusakan pada spare part yang mengakibatkan mesin tidak dapat beroperasi. Setelah dianalisa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adalah biaya pemeliharaan. Hal ini disebabkan karena biaya pemeliharaan tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Waktu sangat dipengaruhi oleh kerusakan pada mesin produksi yang dalam pemeliharaan dan perbaikan belum cukup, karena pemeliharaan dan perbaikan tersebut dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Solusinya yaitu pemeliharaan yang dilakukan perusahaan masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menyediakan spare part yang sangat dibutuhkan pada mesin-mesin produksi. Dalam meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu pemeliharaan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan lebih memilih menggunakan pemeliharaan secara preventif. Karena jika pemeliharaannya dilakukan secara preventif, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pun akan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pemeliharaan secara breakdown. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.